Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zura Puspaningrum dari kelas Ekonomi Syariah F akan menjelaskan tentang neraca, dari neraca saldo, jurnal penyesuaian hingga laporan laba rugi. Baiklah, di sini kita sudah memiliki contoh dari neraca saldo dari PT Gudang Indonesia. Yang pertama, kas masuk ke debit, piutang usaha masuk ke debit, asuransi dibayar di muka masuk ke debit, perlengkapan ke debit, peralatan ke debit, utang wesel ke kredit, utang usaha ke kredit, modal ke kredit, prive ke debit, pendapatan jasa kredit, beban gaji debit, beban listrik debit, kemudian yang terakhir beban advertensi debit. Kemudian di bawah sini kita mendapatkan rumus dari sama dengan sum B7 sampai dengan B19, yaitu dari atas sampai bawah. Kemudian yang sebelah sini kita mendapatkan rumus dari sama dengan sum C7 sampai dengan C19. Kemudian di sini ada informasi tambahan, yaitu premi asuransi adalah 200.000 per bulan, perlengkapan yang tersisa di gudang 1 juta, depresiasi peralatan per bulan 900.000, dan yang terakhir bunga yang harus dibayar atau utang wesel sama dengan 500.000. Kemudian kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian ini kita akan memasukkan penyesuaian yang sudah kita dapatkan dari informasi tambahan dalam kolom di bawah sini. Kemudian kita sesuaikan beban asuransi, beban perlengkapan, depresiasi peralatan, akumulasi depresiasi peralatan, beban bunga, dan kemudian yang terakhir adalah utang bunga. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom penyesuaian seperti pada gambar berikut. Kemudian di atas sini juga kita tambahkan, yaitu dari asuransi dibayar di muka masuk ke kredit dan perlengkapan masuk ke kredit. Dari hasil di bawah sini kita dapat menghitung dari rumus sum D21 sampai dengan D26, dan sebelah sini sum F9 sampai dengan 26. Jika di sini kita mendapatkan kredit dari kolom informasi tambahan tadi, maka kita akan menyesuaikannya, yaitu asuransi dibayar di muka 2.400.000 dikurangi 200.000 sama dengan 2.200.000. Kita mendapatkan rumus ini, yaitu B9 dikurangi F9, maka kita dapatkan hasilnya 2.200.000. Kemudian perlengkapan yaitu 1.300.000 dikurangi 300.000 sama dengan 1 juta. Maka kita dapatkan dari rumus B10 dikurangi dengan F10. Maka kemudian kita jumlahkan dari atas sampai bawah dengan rumus sama dengan sum F7 sampai F25. Kemudian yang di samping sini sama dengan sum G12 dikurangi G26. Selanjutnya kita akan membahas tentang laba rugi. Dalam laporan laba rugi, kita akan menemukan dua kolom, yaitu laporan laba rugi dan juga yang kedua laporan neraca. Dalam laporan laba rugi, kita akan memasukkan saldo aset, utang, dan juga modal dan prive. Kemudian, dalam laporan neraca, kita akan memasukkan saldo-saldo akun, beban, dan juga pendapatan. Kemudian, setelah kita memasukkan semua akun, maka kita akan menghitung yang sebelah sini. Kita dapatkan dari rumus sum D17 sampai dengan D26, dan yang sebelah sini sama dengan sum F16. Karena ini hanya ada satu, maka kita hanya memasukkan satu. Kemudian karena sebelah kanan dan sebelah kiri belum sesuai, maka kita akan menyesuaikannya, yaitu dengan rumus D27 dikurangi F27, dan kita mendapatkan hasil 1.400.000,
yaitu selisih antara debit dan kredit. Kemudian kita jumlahkan. 1.400.000 tadi adalah, selanjutnya dalam kolom neraca kita juga mendapatkan hasil sama dengan sum F7 dikurangi F15. Kemudian yang sebelah sini sum G12 sampai dengan G26. Karena belum sesuai, maka kita sesuaikan juga, yaitu selisih dari kolom sebelah kanan dan sebelah kiri, yaitu debit dan kredit. Kita dapatkan hasil 1.400.000, yaitu dari G27 dikurangi F27, dan itu menjadi hasil dari rugi bersih. Nah, kemudian jika kita sudah menjumlahkan, maka bagian bawahnya akan sesuai. Baiklah, kemudian kita akan membahas tentang laporan uang laba rugi. Dalam laporan laba rugi, kita akan memasukkan pendapatan jasa, kemudian beban-beban yang dimiliki oleh perusahaan. Jumlah atau laporan laba rugi akan dihasilkan dari pendapatan jasa dikurangi dengan semua beban yang dimiliki perusahaan. Pendapatan jasa yaitu 4.900.000, kemudian beban gaji 3.200.000, beban listrik 800.000, beban advertensi 400.000, beban asuransi 200.000, beban perlengkapan 300.000, depresiasi peralatan 300.000, dan yang terakhir beban bunga yaitu 500.000. Kemudian semua itu kita jumlahkan dan kita akan hitung pendapatan jasa dikurangi dengan jumlah beban. Dan kita dapati hasil dari 4.900.000 dikurangi 6.300.000 yaitu min 1.400.000. Jika min, maka perusahaan mendapatkan kerugian yaitu rugi bersih sebesar 1.400.000. Kemudian kita akan membahas tentang laporan keuangan perubahan modal. Pengambilan pref sebesar 1 juta, rugi bersih sebesar 1.400.000. Modal 1 Desember 2000 sebanyak 30 juta. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan rumus yaitu sama dengan sum B6 sampai B7, yaitu penjumlahan dari pengambilan pref ditambah dengan rugi bersih. Hasilnya adalah 2.400.000. Kemudian kita akan mengurangkan 30 juta dikurangi dengan 2.400.000 sebagai modal 30 Desember 2000. Yaitu kita dapatkan rumus sama dengan C5 dikurangi C8. Kita dapatkan total 2.600.000. Yang terakhir kita akan membahas tentang laporan keuangan neraca, yaitu terdapat aset, kemudian kewajiban, dan juga modal. Kita masukkan ke dalam aset yaitu kas sebesar 5.400.000, piutang usaha 2.800.000, asuransi dibayar di muka 2.200.000, perlengkapan 1 juta, kemudian peralatan 60 juta, dan yang terakhir akumulasi depresiasi peralatan. Kita dapatkan 59.100.000 dari pengurangan antara peralatan sebesar 60 juta kemudian dikurangi akumulasi depresiasi peralatan sebanyak 900.000. Maka kita dapatkan dari rumus B10 dikurangi B11. Kemudian jumlah aset kita dapatkan dari penjumlahan semua yang ada di atas, yaitu sum C6 sampai dengan C12. Kemudian kita akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban yaitu utang wesel sebanyak 40 juta, utang usaha 2.400.000, kemudian utang bunga yaitu 500.000. Maka jumlah kewajiban
yaitu 42.900.000 didapatkan dari penjumlahan semua utang atau semua beban. Maka kita dapatkan dari rumus sama dengan sum F6 sampai dengan F8, yaitu penjumlahan dari atas sini sampai bawah. Yang terakhir adalah modal. Modal yaitu aset dikurangi kewajiban. Maka kita dapatkan dengan jumlah 27.600.000, yaitu dari rumus sama dengan C14 dikurangi F10, yaitu jumlah aset 70.500.000 dikurangi dengan jumlah kewajiban 42.900.000. Maka kita dapatkan dengan hasil 27.600.000. Kemudian jumlah kewajiban dan modal kita dapatkan dari rumus sama dengan sum F10 dan F14, yaitu jumlah kewajiban ditambah dengan jumlah modal. Maka kita dapatkan dari 42.900.000 ditambah dengan 27.600.000, dan hasilnya yaitu 70.500.000. Mungkin sesekali kita berpikir bahwa jumlah kewajiban dan modal sama dengan jumlah aset, yaitu 70.500.000, sama kan? Tapi sebenarnya jumlah kewajiban dan modal yaitu jumlah kewajiban yang ditambah dengan jumlah modal. Jangan sampai keliru. Baiklah, usai sudah penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.